Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kemarin saya memiliki pengalaman yang menarik untuk kami share, yaitu kami kehilangan saldo dana. Nah, kejadiannya seperti ini. Jadi di saldo dana saya itu kehilangan senilai Rp176.000, juga ada Rp48.000. Bagaimana saya mengetahui bahwa saya kehilangan dana? Saya mendapat informasi dari anak saya bahwa saya kehilangan saldo di dana. Coba Bapak cek juga, apakah Bapak juga kehilangan. Jadi saya iseng-iseng ngeceknya. Cara ngeceknya, saya buka aplikasi dana saya. Saya menekan atau klik aktivitas di sebelah kiri bawah. Seperti ini ya. Nah, paling atas teman-teman bisa lihat ada pengembalian dana senilai Rp176.490, serta di baris ketiga juga ada pengembalian dana senilai Rp48.480. Jadi saya begitu kemarin itu di tanggal 12 ya, atau 11 ya, aku lupa. Nah, aku buka. Nah, aku ngeceknya dan aku mendapati betul ada di tanggal 4 Agustus 2024 dana saya terpotong Rp48.840 ini ya. Kemudian di tanggal 4 juga di pukul 1:01 juga terpotong senilai Rp176.490. Kalau yang lainnya memang benar saya melakukannya ya. Kemudian di tanggal 11 Agustus aku juga melihat ada Rp176.490 ya. Itu juga terpotongnya di tanggal di jam 1:01. Nah, ini ya. Bagaimana cara mengembalikan dana yang memang bukan kita melakukannya, atau mungkin dilakukan oleh anggota keluarga kita? Kemungkinan anak kita masih ada yang kecil, dia melakukan nonton di YouTube atau di mana, atau mendownload aplikasi, lalu aplikasi itu adalah aplikasi berbayar atau berlangganan, di mana akun Google kita sudah terhubung ke dana kita. Jadi sebetulnya ini teman-teman bukan kesalahan dana, tapi kesalahan kita sendiri. Namun begitu fairnya dana bisa mengembalikan uang kita selama kita komplain ya. Jadi untuk teman-teman, trik ini atau cara ini gunakanlah sebaik mungkin, sejujur mungkin, agar kalian tidak berdosa. Karena dosa bisa menyebabkan kita susah di hari kemudian ya. Di hari-hari akan mendatang pun juga kita akan susah karena tidak berkah, ada sesuatu yang tidak berkah ya. Itu sih teman-teman informasi dari saya. Dan bagaimana cara mengembalikan? Saya coba menekan yang saya curigai di tanggal 11 ini, karena memang saya tidak melakukannya. Saya menekannya seperti ini dan ini terbuka. Lalu saya melihat transaksi berhasil, ini ya, transaksi berhasil. Nah, itu ya Pengnan. Total bayar Rp176.490, seperti ini ya. Ini memang nyata. Dan di sini saya coba untuk chat Diana, ya. Paling bawah Anda bisa lihat sama-sama. Chat Diana untuk bantuan. Saya tekan. Caranya seperti ini ya. Saya menekannya, nanti
Nah, ini udah mulai masuk nih, ya, Diana Digital Assistant. Nah, di sini Diana itu bertanya, bagaimana kamu menilai? Oh sorry, hai Kak, sepertinya udah 5 menit. Oh sorry. Ini ya, aku perlihatkan yang kemarin. Sebentar. Begitu kita masuk, nanti akan diperlihatkan seperti ini, teman-teman. Saya coba lihatnya ya. Oke. Nah, di sini, hai, nama saya, ya kan? Terus pakai dana di hari-harimu. Apakah masih ada yang bisa saya bantu? Nah, ini. Saya bilang ya. Aku membalasnya dengan klik ya. Ya Pengnan. Nah, ini kan yang tadi nih, teman-teman ya. Ya Pengnan ini ya. Ya Pengnan ini. Bisa dilihat mungkin. Waktu transaksi 11 Agustus 2024 pukul 00.01. ID transaksinya udah jelas. Nilai rupiahnya pun juga sudah jelas, 176.490. Status berhasil di sini. Nah, Diana bertanya, Diana mengerti. Kamu butuh bantuan. Apakah soal transaksi ini? Saya menjawab ya. Maaf atas kendala yang kamu alami. Diana informasikan bahwa transaksi ini adalah pembayaran langganan. Ya, memang benar, ini adalah biaya langganan. Artinya, sebelumnya kamu sudah setuju untuk mengizinkan pengurangan saldo otomatis secara berkala oleh mitra kami untuk membayar tagihan langganan ini. Apa yang bisa Diana bantu? Nah, jadi di situ ada pilihan, teman-teman. Saya coba menekan bahwa saya tidak pernah melakukan pembelian ini, ya kan? Nah, Diana menjawab lagi, baik Kak, Diana mengerti situasi ini mengkhawatirkan untuk kamu. Yuk, kita cari solusinya bersama. Nah, luar biasa kan Diana? Nah, Diana ini mencoba menerangkan kepada kita. Untuk proses berikutnya, Diana membutuhkan kerjasama kamu untuk melakukan verifikasi wajah dan penjelasan kronologi berdasarkan situasi yang sebenar-benarnya. Nah, di sini teman-teman, kita disuruh mengklik di sini untuk membaca lebih lanjut. Gak usah ragu, diklik aja karena ini kan kita masuk di aplikasi Dana. Aplikasi Dana, insya Allah terpercaya, aku udah pakai lama banget dan aman sih. Nah, kejadian ini seperti tadi saya sudah ceritakan bahwa kejadian ini terjadi karena memang benar saya sendiri pernah melakukan. Saya udah cek juga. Nah, namun yang berikutnya dipotong, saya tidak setuju karena sebetulnya saya tidak sengaja ya. Saya tidak sengaja untuk berlangganan dan saya betul-betul tidak tahu. Nah, di sini bertanya lagi, apakah kamu setuju dengan disclaimer di atas? Disclaimer itu adalah di situ semacam peraturan ya. Peraturan itu isinya adalah kurang lebih yang saya ingat saya adalah kamu harus menerangkan yang sejelas-jelasnya. Di situ ada aturan yang kita hanya baca saja kalau memang kita setuju bahwa memang kita tidak sengaja atau memang itu dilakukan oleh anggota keluarga kita yang tidak punya wewenang, entah itu anak kita yang masih kecil atau sejenisnya lah ya, dengan tidak sengaja mengkliknya atau apa itu akan menjadi alasan kita ya. Yang penting semua itu harus benar ya teman-teman. Sekali lagi saya bilang, Dana bisa kembali 100%. Saya sudah alami ya. Aku bilang setuju, ya kan? Setuju. Nah, Dana membalas lagi. Pertama, yuk cek apakah transaksi ini ada di riwayat Playstore kamu. Begini caranya. Nah, di sini diterangkan caranya. Jadi ikuti aja ya teman-teman ya, apa yang Diana perintahkan. Gak ada masalah kok. Ya. Nah, setelah saya ngeceknya memang benar. Saya sudah mengecek transaksi Google. Makasih sudah mengecek transaksinya. Apakah kamu menemukan transaksi tersebut? Saya mengatakan, iya, saya menemukannya. Nah, baik. Karena transaksi ditemukan di akun Google-mu, transaksi ini sudah valid. Untuk mungkin ada anggota keluarga yang melakukan transaksi ini. Nah, itu Diana mengingatkan kita hal itu. Jangan khawatir, kamu bisa mengajukan pengembalian dana atau refund ke Google. Berikut langkah-langkahnya. Nah, coba lihat ya.
Kita diajarin langkah-langkahnya, buka aplikasi Play Store, yang kedua tap icon profil di kanan atas. Ya, kita disuruh tap ya, suruh tekan berarti ya. Pilih bantuan dan dukungan. Aku melakukan itu. Pada bagian bawah, tap hubungi kami. Pilih meminta pengembalian dana Google Play. Nah, saya coba melakukan itu. Nah, kalaupun tidak mau repot, di sini ada cara keduanya, pengajuan pengembalian dana atau refund juga bisa dilakukan melalui tautan di bawah ini. Nah, tekan aja tautan ini teman-teman. Aku tidak menekannya sekarang ya, karena aku udah nanti Dana atau Diana mengatakan kok aku komplain lagi padahal sudah selesai. Nah, itu. Nah, jadi tekan aja, nanti diarahkan kok. Nanti diarahkan, ikuti aja, gak ada masalah karena ini aplikasi ini resmi dan Dana seharusnya terpercaya. Cuman kenapa saya mencoba men-share ini? Karena banyak sekali saya lihat konten-konten informasi dari anak saya yang sudah ketakutan menggunakan Dana. Karena seringkali terjadi pemotongan yang tidak diketahui. Nah, sebetulnya teman-teman, kalau kita mau fair, kita mau jujur, dan nanti kita melihat itu memang benar kita ada menekannya, tapi mungkin saja bukan kita yang melakukannya, ataupun kita yang melakukannya hanya tidak dengan sengaja. Ya toh? Nah, nggak apa-apa, kita ikuti aja. Kita jujur aja dalam memberi keterangan. Insya Allah dana kita kembali. Oke, bukti bahwa dana saya kembali, saya coba kembali, saya memperlihatkan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang pertama kali aku komplain itu di tanggal 12 ya. Udah kembali dana saya, udah kembali. Nah, ini. Kita memang disuruh menunggu selama 4 hari ya. 4 hari kerja, tapi malam itu juga kembali. Dana saya semalam udah kembali yang 48. Aku bilang, oh iya, mungkin yang satu nggak kembali, ya udahlah, nggak apa-apa, ya kan. Nah, tapi aku juga komplain. Nah, karena ini saya merasa bahwa saya tidak berlangganan. Tapi sebetulnya aku benar kok berlangganan pasti, ya kan. Cuman karena tidak sengaja, jadi aku akui aja bahwa saya tidak sengaja melakukan. Nah, ini juga kembali teman-teman. Nah, 176. Ini bisa dilihat ya. Refund ya Pengnan. Nah, itu jadi ya Pengnannya merefund ke Dana, ya kan, mengembalikan. Nah, ini transaksi yang dikembalikan. Jadi 2 kali ya teman-teman. Seperti yang tadi saya ngomong bahwa saya sebetulnya ada 3 kali. Nah, sebentar kita lihat ya. Di tanggal yang kembali ini adalah transaksi saya di tanggal 8. Nah, ini ya tanggal 11 ya. Tanggal 11 saya komplain itu kembali senilai 176 ini. Kemudian saya juga minta kembali yang mana nih? Yang ini. Nah, ini karena memang saya merasa tidak melakukannya. Namun yang ini saya merasa saya memang ada melakukannya ya, senilai 150.000 sekian ya, sebelum PPN. Dengan PPN ya nilainya 176.490. Nah, hal ini aja yang saya lakukan, memang sengaja nih. Nah, cuman saya tidak mengerti kalau ternyata akan dilakukan pemotongan lagi di berikutnya. Dan aplikasi itu saya udah berhenti langganan ya. Caranya masuk aja di Google Play, nanti berhenti langganan di situ. Kalaupun mau bertanya sama Dana bagaimana berhenti langganan, bisa juga seperti yang tadi caranya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau yang lainnya udah cocok semuanya, aku udah cek semua, saya punya ya kan, sekalian udah cocok. Ya udah, seperti itu aja. Ya teman-teman ya. Kalau konten ini bermanfaat, tolong diikuti ya kan. Kalau di TikTok sendiri kita punya akun namanya Keluarga Narela 174. Begitu juga di YouTube, akun kami adalah Keluarga Narela 174. Mohon dibantulah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jaga kejujuran Anda. Insya Allah kita hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.